Oke baik, selamat datang kembali di channel Jona Ari. Dimanapun Anda berada, kiranya selalu sehat dan lancar dalam beraktivitas. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas ya. Oke, nah apa itu elastisitas? Tentunya ini adalah pertanyaan awal untuk kita ya. Jadi nanti elastisitas di sini adalah memiliki pengertian yaitu kemampuan sebuah benda kembali ke bentuk semula setelah gaya luar dihilangkan. Nah, seandainya kita buat contohnya itu sama dengan misalkan sebuah tugas yang awalnya memiliki panjang awal, misalkan kita buat 10 cm. Tiba-tiba ataupun kita sengaja buat beban di pegas ini ya, kita gantung gitu, dia akan kemungkinan bertambah menjadi 12 cm atau lebih ya. Nah, jadi ketika beban ini kita lepas, maka apa yang terjadi? Dia akan kembali ke bentuk semula, 10 cm panjangnya. Nah, jadi beban ini dianggap sebagai gaya luar gitu. Kenapa? Karena dia mempunyai berat. Jadi di sini muncul gaya berat namanya. Bisa kita cari dengan rumus mg. Nah, jadi gaya luar di sini adalah sebagai beban. Jadi kalau gaya luarnya kita lepas ataupun kita buang, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu dia pengertian dari elastisitas. Selanjutnya, besaran apa aja yang perlu kita ketahui dalam elastisitas? Nah, besaran yang pertama itu adalah tegangan. Tegangan disimbolkan dengan tau, bacanya tau ya. Tau. Nah, apa itu tegangan? Nah, tegangan di sini dapat menyebabkan perubahan bentuk yang besarnya sama dengan gaya yang bekerja tiap satuan luas. Artinya karena akibat adanya gaya ini, maka bisa muncul yang namanya tegangan gitu. Tegangan dapat menyebabkan apa? Perubahan bentuk. Nah, gitu dia. Bisa penyet atau semakin kecil, bisa semakin panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat rumus dari tegangan ini. Jadi tegangan itu dirumuskan dengan tau sama dengan F per A atau sama dengan F per VR kuadrat. Nah, jadi di sini si F itu adalah gaya yang bekerja, sedangkan A adalah luas penampang. Mana luas penampangnya ini? Jadi luas penampangnya ini ya. Jadi gaya yang bekerja ini. Nah, gitu. Jadi kenapa ada di sini muncul VR kuadrat? VR kuadrat itu adalah luas lingkaran. Karena di sini biasanya kawat luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka kita buat apa dia? Maka kita buat luasnya itu VR kuadrat ya. Oke. Nah, kemudian di sini dari rumusnya kita dapat peroleh satuan dari tegangan itu adalah N per meter kuadrat atau Newton per meter kuadrat. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama adalah contoh soal ya. Katanya begini, sebuah kawat ditarik dengan gaya 10 Newton. Jika luas penampang pada kawat 2 mm kuadrat, maka tegangan yang dihasilkan sebesar berapa gitu. Nah, dari soal bisa kita ketahui bahwa gaya yang bekerja itu adalah 10 Newton dan luas penampangnya adalah 2 mm kuadrat. Oke. Nah, kita perlu ubah ke meter kuadrat. Kenapa? Karena luas dari penampang ini adalah meter kuadrat ya.
Nah, maka perlu kita ubah satuannya. Gitu. Nah, oke, langsung ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya begini, kita tinggal masukkan rumusnya aja. Karena yang dikasih tahu adalah luas terampang dan gaya gitu. Jadi di sini nilai gayanya adalah 10 Newton, kita masukkan ya. Kemudian luasnya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 4. Kita naikkan 10 pangkat minus 4-nya ke atas, maka dia menjadi positif. Nah, gitu. Jadi di sini tinggal 10 dibagi 2, hasilnya 5. Makanya hasil akhirnya adalah 5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Jadi kita peroleh jawabannya adalah, oke, langsung kita cek aja. Nah, jawabannya adalah A ya. Oke, ini dia. Jadi jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Oke, ada pun besaran yang kedua itu adalah regangan. Jadi apa itu regangan? Regangan adalah perubahan relatif ukuran atau bentuk benda akibat adanya tegangan. Nah, jadi seandainya ada kawat nih panjang awalnya adalah L0, maka ketika kita tarik dengan gaya F, dia bisa memanjang, maka dia bertambah panjang delta L. Jadi nanti kita peroleh regangannya itu delta L per L0. Nah, dia meregang ya sejauh delta L. Awalnya dia misalkan kita buat 10 cm, dia mungkin bertambah panjang 2 cm. Akhirnya dia memiliki panjang akhir berapa? 12 gitu. Nah, jadi panjang akhirnya itu adalah 12 cm. Nah, oke. Jadi di sini bisa kita lihat perumusannya seperti apa. Jadi rumus dari regangan itu ya, simbolnya E itu adalah delta L per L0, di mana delta L ini adalah perubahan panjang. Bisa kita cari dengan rumus ini. Jadi delta L itu sama dengan LT dikurang L0 gitu. Jadi ini kemudian kita bagikan dengan L0. Jadi ilustrasinya seperti ini. Seandainya misalkan gaya itu menarik kawat, dia bertambah panjang delta L, maka dia memiliki panjang akhir ini. Nah, dari sini bisa kita peroleh regangannya seperti rumus berikut. Nah, keterangannya seperti ada di sini. LT adalah panjang akhir ya, ini panjang akhirnya. Kemudian delta L adalah perubahan panjang dan L0 adalah panjang awal. Di sini E-nya itu adalah regangan dan tidak ada satuan. Kenapa? Di sini satuannya adalah meter, sedangkan L0 juga satuannya meter. Ya udah, sama-sama kita bagi, akhirnya tinggal konstanta. Konstanta itu tidak memiliki satuan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Nah, di soal ini katanya sebuah kawat 10 cm ditarik dengan gaya 10 Newton dan memanjang 11 cm. Regangan yang dihasilkan sebesar, optionnya ada di sini. Nah, dari soal bisa kita lihat gaya yang bekerja itu adalah 10 Newton. Jadi gaya ini sebenarnya perlu amat ya. Kenapa? Karena rumus dari regangan itu adalah LT dikurang L0 ataupun delta L per L0 ya. Nah, jadi di sini gaya ini berfungsi hanya sebagai penyocok aja. Oke, lanjutnya L0 nya adalah 10 cm. Ini dia L0. Kemudian LT itu adalah 11 cm. Nah, yang ditanya adalah E ya. Nah, E di sini adalah regangan, tinggal kita masukkan aja rumusnya. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan E ya. E sama dengan delta L per L0, LT dikurang L0 per L0. Jadi LT-nya adalah 11 cm, L0-nya 10 dibagi 10. Jadi
11 dikurang 10 dia 1 ya. Nah, kemudian per 10. Nah, hasilnya 1 dibagi 10, 0,1. Nah, jadi jawabannya bisa kita lihat, jawabannya adalah C. Apakah benar? Coba kita cek. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah 0,1. Tidak ada satuan gitu. Tidak ada kesatuan. Kenapa? Karena ini adalah regangan, ya. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, selanjutnya. Nah, besaran yang paling terpenting sebenarnya yang harus kita ketahui adalah modulus elastisitas atau modulus yang. Kenapa disebut nanti modulus yang? Karena yang melakukan penelitian tentang elastisitas ini adalah Young gitu. Jadi dia menerapkan suatu perumusan bagaimana menentukan modulus ya. Nah, jadi di sini modulus elastisitas ataupun modulus Young itu adalah ukuran kekakuan suatu benda. Jadi semakin tinggi atau semakin besar modulus elastisitasnya, maka benda kemungkinan besar semakin kaku. Jadi kita semakin butuh gaya untuk membuat bentuknya berubah gitu. Contohnya baja dengan besi atau dengan aluminium. Jika kita bandingkan mana yang paling kaku, pasti tentunya baja ya. Baja dengan aluminium. Yang paling kaku adalah baja daripada aluminium. Kalau aluminium pakai tangan juga bisa. Dengan catatan ukurannya sama ya untuk baja dan aluminium. Nah, oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat perumusan dari modulus elastisitas. Jadi rumus modulus elastisitas itu sama dengan tau ya. Tau dibagi tau dibagi regangan. Jadi kalau kita buat rumus dari tau ini F per A ya, kemudian regangan delta L per L0. Jadi kalau kita ubah ataupun kita sederhanakan lagi bentuknya ini menjadi F dikali L0 per A dikali delta L. Jadi delta L adalah perubahan panjang, L0 adalah panjang awal, E adalah regangan, dan di sini F adalah gaya yang bekerja ya. Kemudian di sini A adalah luas tampang, tau adalah ya seperti yang tadi tegangan. Nah, ilustrasinya tetap sama dengan bagaimana kawat tadi meregang gitu. Jadi ketika ada gaya, ada luas penampang di sini, maka ditimbulkan yang namanya tegangan. Nah, di sini juga timbul regangan. Jadi kita bisa tentukan modulus elastisitasnya, yaitu E besar ya, ataupun dibuat nanti simbolnya Y gitu. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, katanya sebuah kawat 10 cm ditarik dengan gaya 10 Newton dan memanjang 11 cm. Jika luas penampang kawat 2 mm², modulus elastisitas yang benda sebesar gitu. Nah, di soal bisa kita lihat bahwa gaya yang bekerja itu 10 Newton dan luas penampangnya itu adalah 2 mm² atau sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. L0 nya itu adalah 10 cm gitu. Nah, kalau mau kita ubah bisa menjadi 0,1 meter. Kemudian di sini LT nya adalah 11 cm ataupun 0,11 meter nanti ya, 0,11 meter. Nah, di sini kita dapat delta L nya 1 cm atau 0,01 meter karena kita butuh nanti delta L. Yang ditanya adalah E nya berapa gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat penyelesaiannya. Jadi E di sini bisa kita lihat bahwa E rumusnya adalah F dikali L0 per A
dikali delta L. Jadi di sini kita masukkan F-nya 10, L0-nya adalah 0,1, sedangkan luasnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. Ini minus 4 ya, sorry. Ini harus minus 4, kemudian kali 10 ataupun kali 0,01 gitu. Jadi di sini sama-sama kali 100 ya. Bisa kali 100 supaya hilang nolnya. Nah, ketika kita kali 100, kita peroleh nilainya itu adalah ini kali 100 hasilnya 10 ya. Sedangkan di sini kali 100 hasilnya 1. Nah ya, 1. Jadi ini di atas 100 ya. Nah, 100. Kemudian 10 pangkat minus 4-nya kita naikkan ke atas. Hasilnya menjadi ini 10 kali 10 per 2 kali 10 pangkat minus 4. Nah, terus kita naikkan ke atas 100, atau jangan dulu ya, 10 kali 10 pangkat 5 per 2. Ini coret aja. Hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat 5 gitu. Kenapa? Kenapa di ini jadi 10 pangkat 4 padahal di bawah 10 pangkat minus 4? Karena ini ada tambah 1 10-nya gitu. Nah, jadi ngerti ya? Nah, jadi di sini jawabannya adalah E. Berapa dia jawabannya? Yaitu 5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi sangat simpel ya, nggak sulit gitu. Nah, jadi jawabannya adalah E. Mari kita cek. Ya, ternyata benar ya. Jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Oke, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita tentang elastisitas. Di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang bagaimana nanti sifat elastisitas dari pegas dan apa ciri-ciri dan besaran apa aja yang diketahui dalam pegas ini. Oke, sekian, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.